Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yang Chen berkata, tidak ada terobosan, tidak ada pendirian, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Jika tidak ada terobosan, aku tidak akan bisa mencapai hasil yang lebih baik di tebing Wanzang. Mendengar Yang Chen mengatakan ini, Qin Fangxin tidak bisa membantah. Ia tahu kata-kata Yang Chen memang masuk akal, tetapi mencoba menerobos akan menjadi masalah yang sulit. Atas tatapan penasarannya, Yang Chen tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda. Setelah memeriksanya lebih dekat, Qin Fangxin terkejut, ini adalah tungku pil. Apa yang dikeluarkan Yang Chen memang adalah tungku pil. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan, mungkinkah Yang Chen juga mampu dalam alkimia? Pikiran seperti itu terlintas di benaknya sesaat, sebelum Qin Fangxin segera menyangkalnya. Mustahil. Dengan bakat kultivasi Yang Chen yang luar biasa, tak seorang pun akan percaya bahwa ia juga memiliki kemampuan alkimia, dan ia pun sama sekali tidak mempercayainya. Namun, saat dia memikirkan ini, tindakan Yang Chen dengan cepat memaksanya untuk mempertimbangkan kembali pikiran awalnya. Karena gerakan dan tindakan Yang Chen dengan jelas menunjukkan niatnya untuk melakukan alkimia. Memang, Yang Chen berencana untuk memurnikan pil. Apa yang ingin dilakukannya saat menyendiri adalah menerobos ke dalam kesempurnaan agung dari alam dewa sejati. Di bidang ini, Yang Chen sangat menyadari pentingnya tingkat kultivasi dan niat Dao. Niat Dao adalah niat, dan kultivasi lebih seperti pembawa. Seiring tingkat kultivasi seseorang menjadi lebih kuat, niat Dao mereka juga akan meningkat secara tidak sadar. Tentu saja, keinginan untuk menerobos niat Dao dengan cara ini masih mustahil. Meski begitu, Yang Chen tidak punya pilihan lain. Niat Dao-nya telah terjerumus ke dalam kemacetan parah dan sulit ditembus. Jika dia tidak dapat menembus niat Dao, satu-satunya hal yang dapat ditembusnya adalah tingkat kultivasi. Ia kini memiliki banyak formula pil di tangannya, dan menyempurnakan beberapa ramuan untuk menerobos secara paksa ke alam kesempurnaan agung dewa sejati di tebing Wanzang bukanlah hal yang mustahil. Namun, risiko berada dalam bahaya selama proses terobosan, serta kemungkinan keberhasilan yang sangat rendah, menimbulkan kekhawatiran. Pada akhirnya, lingkungannya terlalu keras dan tidak cocok untuk mencoba menerobos budidaya. Oleh karena itu, Yang Chen tidak pernah mempertimbangkan untuk melakukan terobosan di sini, karena kegagalan kemungkinan besar akan memengaruhi terobosannya menuju kesempurnaan agung alam dewa sejati di masa mendatang. Akan tetapi, pada titik ini, dia tidak lagi mempunyai pilihan lain. Dia harus mencoba. Yang Chen sepenuhnya fokus memurnikan pil yang disebut pil dewa dunia bawah. Pil ini dapat sangat membantu mereka yang kuat di tahap akhir alam dewa sejati untuk menerobos ke kesempurnaan agung. Karena sebelumnya ia pernah mencoba memurnikannya, Yang Chen cukup terampil dalam memurnikan ramuan ini, dan tidak lama setelah ia memulainya, pil itu menunjukkan tanda-tanda selesai. Melihat pemandangan ini, Qin Fangxin hampir tercengang. Orang-orang menjadi bayang-bayang dan patah semangat saat membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini. Qin Fangxin menggigit bibirnya pelan, merasa ini terlalu berlebihan. Ia juga menganggap dirinya luar biasa, dan hanya sedikit orang di sekte yang lebih baik darinya. Namun, ia merasa mampu bersaing dengan mereka. Namun, ketika dibandingkan dengan Yang Chen, dia menyadari bahwa dirinya dan Yang Chen tidak berasal dari dunia yang sama. Kesenjangan di antara mereka sungguh sangat besar. Pada saat ini, dia menghela napas dalam-dalam, mengetahui bahwa dia tidak boleh menunda Yang Chen dan pergi keluar untuk melindunginya. Tidak butuh waktu lama bagi Yang Chen untuk menyempurnakan pil dewa dunia bawah. Hanya 2 yang diproduksi dari satu tungku, dan mengingat pemahamannya yang terbatas tentang pil ini, hanya itu saja kemampuannya. Namun, ia tidak perlu khawatir karena ia memiliki cukup bahan. Pil dewa dunia bawah yang dibutuhkan untuk mencapai kesempurnaan agung alam dewa sejati tidak cukup hanya dengan 1 atau 2. Harus ada persediaan yang cukup besar. Selanjutnya, Yang Chen memurnikan beberapa pil dewa dunia bawah lagi. Setelah memperoleh cukup pil dewa dunia bawah, Yang Chen mulai mencoba menerobos tingkat kultivasinya. Ia memasuki kondisi fokus penuh, memurnikan ramuan, menyatukan qi-nya, menerobos wilayah kekuasaannya, dan melakukan segalanya sekaligus. Kemudian, waktu berlalu. 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari. Waktu berlalu seperti ini, tanpa ada fluktuasi dari rumah gua tempat Yang Chen berada. Qin Fangxin menduga Yang Chen sedang berusaha meningkatkan kultivasinya, tetapi ia tidak berani mengganggunya. Ia hanya bisa menunggu Yang Chen di luar. Ia hanya berharap tidak ada kecelakaan yang terjadi sekarang. Namun, semakin ia khawatir, semakin besar kemungkinan kecelakaan akan terjadi. Bayangan samar muncul tanpa suara. Orang yang datang adalah Sang Raja Bayangan. Dilihat dari aura anak ini, sepertinya dia sedang berusaha mencapai kesempurnaan agung alam dewa sejati. Sebuah suara menyeramkan terdengar. Mendengar suara itu, Qin Fangxin baru menyadari kehadiran seseorang dan menoleh ke arah bayangan, lalu berseru kaget, "Kau adalah penguasa bayangan." "Benar, ini aku," sang penguasa bayangan menyeringai dingin.
Apa yang kau inginkan? Tanya Qin Fangxin dengan kaget dan marah. Sang Raja Bayangan mencibir di hadapannya, apa mauku? Qin Fangxin, lihat caramu bertanya itu. Kau pikir aku mau apa? Yang Chen ingin memasuki kesempurnaan agung alam dewa sejati, dan orang berikutnya yang mungkin akan dia hadapi mungkin aku. Apa yang bisa kulakukan? Kau pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Anak ini masalah besar. Jika dia memasuki kesempurnaan agung alam dewa sejati, apakah posisiku masih aman? Dengan indera tajamnya, sang penguasa bayangan mengulurkan tangannya. Kemudian, bayangan berubah menjadi tali, mengikat Qin Fangxin dengan sangat cepat. Tubuh Qin Fangxin gemetar saat ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, namun niat dao bayangan begitu kuat dan membuatnya tak berdaya. Ia ingin melawan, tetapi ia tak berdaya menghadapi bayangan ini. Dia menggunakan niat dao, kekuatan sucinya, dan cara lainnya. Namun semuanya sia-sia. Segitukah jarak antara aku dan seorang dewa raja? Qin Fangxin mengejek dirinya sendiri dalam hati. Ia pikir ia tak akan sebanding dengan seorang dewa raja yang kuat, tapi ia tak menyangka jaraknya begitu besar. Mengingat bagaimana Yang Chen bertarung melawan makhluk kuat pada level kekuatan ini, yang tertinggal di hatinya hanyalah kekaguman. Bagaimana Yang Chen bisa terus bertarung melawan makhluk sekuat iblis? Setelah penguasa bayangan menangkap Qin Fangxin, ia berkata dengan kejam, "Kau, gadis kecil, sungguh sayang membunuhmu. Tapi, aku bukan orang yang berbelas kasih. Kau menjaga pintu untuk Yang Chen. Kalau begitu, lebih baik kau mati saja." Ketika percakapan berakhir, penguasa bayangan menangkap Qin Fangxin dan bersiap membunuhnya secara langsung. Qin Fangxin ketakutan, wajahnya pucat. Akankah dia mati di tangan Raja Bayangan seperti ini? Saat pikirannya mulai tenang, tiba-tiba, gelombang Qi tiba-tiba meletus ke langit. Qi yang kuat ini berubah menjadi angin kencang, menderu dan menekan. Diiringi gelombang Dao Inten, ia menghancurkan Dao Inten bayangan milik penguasa bayangan hingga tak bersisa. Lalu, seseorang perlahan muncul dari rumah gua itu. Orang ini tidak lain adalah Yang Chen. Setelah mematahkan niat dao bayangan, rantai petir muncul dan melilit Qin Fangxin seperti tali, membawanya ke sisinya. Melihat bahwa dia aman dan sehat, dan Yang Chen sudah keluar dari pengasingan, Qin Fangxin berseru kaget, "Yang Chen, apakah kamu berhasil?" Dia bisa merasakan Qi Yang Chen berbeda dari sebelumnya, seolah-olah dia memang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam dewa sejati. Setelah membuat kemajuan dalam pengasingannya, Yang Chen berdiri pada tahap kesempurnaan agung alam dewa sejati. Melihat Qin Fangxin baik-baik saja, Yang Chen tentu saja merasa lega. Ia dengan lembut mendorong Qin Fangxin ke belakangnya, lalu menatap tajam ke arah Shadow Lord, berkata dengan suara berat, "Shadow Lord, kau memang dewa raja yang kuat, tapi kau menyerang yang lemah. Apa kau tidak malu?" Sang Raja Bayangan mencibir, Yang Chen, jangan coba-coba menceramahiku. Orang-orang yang bicara soal moralitas di api penyucian darah ini menggelikan. Orang-orang yang bicara soal moralitas akhirnya mati, tentu saja, kau juga tidak terkecuali. Yang Chen mendengarkan penghinaan dan sarkasme dari Shadow Lord tanpa amarah, dan dengan tenang berkata, "Shadow Lord, aku mungkin terdengar sombong, tapi sekarang, kau bukan lagi lawanku." Sang Raja Bayangan tertawa dengan angkuh, "Hahaha, Yang Chen, kau terlalu sombong. Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan mencapai kesempurnaan agung alam dewa sejati, kau memiliki kemampuan untuk mengalahkanku?" Itu hanya angan-angan. Meskipun Sang Raja Bayangan berkata demikian, dia masih merasa agak takut dalam hatinya. Lagi pula, Yang Chen mampu menyainginya saat dia berada di alam dewa sejati akhir. Sekarang setelah ia mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati, baik dalam niat dao maupun kekuatan ilahi, Yang Chen mungkin telah mengalami perubahan yang luar biasa, sang penguasa bayangan tidak yakin apakah ia sanggup mengatasinya. Namun, dia tidak percaya bahwa Yang Chen akan membuat perubahan signifikan yang akan menghalanginya menantang Yang Chen setelah mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati. Sekarang, Sang Raja Bayangan penasaran tentang kemampuan apa saja yang telah dikuasai Yang Chen setelah mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati. Bergerak tanpa ragu, sang penguasa bayangan mengulangi trik lamanya. Niat dao bayangannya terungkap, menyelimuti area itu dalam kegelapan. "Kamu masuk ke dalam gua dulu," kata Yang Chen dengan tenang. "Baiklah." Mengetahui bahwa dia mungkin tidak akan membantu dalam pertempuran yang akan datang, Qin Fangxin mundur ke dalam gua. Pada saat yang sama, pertempuran antara Yang Chen dan penguasa bayangan menarik perhatian orang lain. Banyak orang kuat tingkat tinggi memusatkan pandangan mereka pada kejadian itu. Lagi, penguasa bayangan. Itu, orang kecil, lagi. Namanya Yang Chen, dan aku sudah lama memperhatikannya. Orang ini tidak bisa diremehkan, kata seorang tetua dengan aura menyeramkan. "Oh, Raja Dewa Iblis Jahat, bagaimana bisa? Bisakah makhluk kecil ini benar-benar menarik perhatianmu?" Beberapa dewa kuat bertanya berturut-turut. Raja Dewa Iblis Jahat menjawab perlahan, "Aku menemukannya secara kebetulan. Saat pertama kali kulihat, dia baru berada di ketinggian 3.000 kaki. Saat itu, kekuatannya masih jauh dari sekuat sekarang, aku tak pernah menyangka dia bisa mencapai lebih dari 7.000 kaki.
Apa? Waktu kamu mengamatinya, dia cuma di ketinggian 3.000 kaki. Ya, saat itu, bahkan mengalahkan lawan di ketinggian 3.000 kaki pun membutuhkan waktu, tidak seperti sekarang, saat ia bisa bertarung setara dengan Shadow Lord. Jadi, butuh waktu berapa lama sampai anak ini tumbuh seperti sekarang? Tanya yang lain. Ini bagian yang paling mencolok. Dia tumbuh ke level ini dalam waktu kurang dari 2 bulan, kata Raja Dewa Iblis Jahat. Kurang dari 2 bulan. Konyol. Para ahli tingkat Raja Dewa lainnya tercengang. Mustahil. Sungguh tak masuk akal dia bisa tumbuh dari 3.000 menjadi lebih dari 7.000 kaki hanya dalam 2 bulan, dan dia bisa melawan puncak God Monarch seperti Shadow Lord. Apakah aku punya alasan untuk berbohong padamu? Raja Dewa Iblis Jahat berkata dengan dingin. Beberapa ahli Raja Dewa memikirkannya dan merasa masuk akal, Raja Dewa Iblis Jahat tidak perlu berbohong kepada mereka. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, Raja Dewa Iblis Jahat mengatakan yang sebenarnya. Kalau begitu, anak ini benar-benar mengerikan. Apa yang ingin kau katakan, Raja Dewa Iblis Jahat? Sederhana saja, jika Raja Bayangan jatuh di tangannya, kita harus berhati-hati. Si kecil ini punya kemampuan pertumbuhan yang luar biasa. Hehe, kalau dia bisa mengalahkan Raja Bayangan, dia juga bisa mengalahkan kita, kata Raja Dewa Iblis Jahat. Beberapa Raja Dewa lainnya tertawa, lelucon apa, Iblis Jahat. Kau pasti terlalu paranoid, aku tak percaya kau bisa berpikir seseorang bisa mengancam posisi kita. Jangan lupa, belum lama ini ketika Yang Chen melawan Raja Bayangan, dia awalnya tertinggal, menemukan kuncinya, dan akhirnya bertarung seri. Lihat dia sekarang, kata Raja Dewa Iblis Jahat. Mendengar ini, para Raja Dewa lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke kejauhan dan menyadari bahwa penguasa bayangan tidak memperoleh keuntungan apapun dalam pertempuran saat ini melawan Yang Chen. Bagaimana ini mungkin? Shadow Lord sedang ditekan. Benarkah? Baru beberapa hari, dan penguasa bayangan sudah ditekan. Yang Chen telah mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati, dan kekuatannya telah meningkat pesat dalam berbagai aspek. Tidak mengherankan dia telah mencapai titik ini, tetapi berapa banyak orang biasa yang dapat mencapai terobosan hanya dalam beberapa hari di api penyucian darah? Kata Raja Dewa Iblis Jahat dengan suara rendah. Pada titik ini, pertarungan Yang Chen dengan penguasa bayangan sudah sepenuhnya berada di atas angin, dan bahkan menghancurkan penguasa bayangan pun bukanlah sesuatu yang berlebihan. Setelah alam jiwa dewa meningkat ke tingkat yang signifikan, niat dao penguasa bayangan mulai terlihat di hadapan Yang Chen. Yang Chen memejamkan matanya dan tahu di mana sang Raja Bayangan berada, sayap Dewa Iblis hitamnya, dipadukan dengan kecepatan guntur dan kilat, tanpa henti mengejarnya. Sang penguasa bayangan kini putus asa, awalnya ia berencana untuk melemahkan Yang Chen secara perlahan dengan domain bayangannya, tetapi kini domain itu tidak lagi berpengaruh pada Yang Chen. Yang Chen, aku ingin tahu apakah kau bisa memecahkan meriam ilahi bayanganku setelah mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati. Sang penguasa bayangan menatap Yang Chen, posturnya dingin, saat ia mengumpulkan niat dao bayangan di sekitarnya. Lapis demi lapis, niat dao bayangan mengembun menjadi satu titik yang berubah menjadi meriam raksasa peledak. Dengan suara gemuruh, ia bergemuruh ke arah Yang Chen. Yang Chen, tentu saja, tidak akan takut dengan gerakan Raja Bayangan, yang ia inginkan adalah momen ini untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Karena meriam ilahi bayangan telah muncul, dia tidak perlu lagi menyembunyikan bor dewa penusuknya. Keluar, Yang Chen merasakan lokasi meriam ilahi bayangan, menembusnya dengan satu serangan, dan melepaskan dua niat dao, menciptakan kekuatan yang luar biasa. Setelah kebuntuan sekitar 3 tarikan napas, niat dao sang penguasa bayangan mulai retak lapis demi lapis. Namun, niat dao Yang Chen masih mempertahankan wujudnya yang mengerikan, memutarbalikkan niat membunuh saat ia dengan cepat menembus tubuh penguasa bayangan. Percikan darah pun terjadi, saat tubuh sang penguasa bayangan terkoyak, dan dia pun mati di tempat. Pada saat ini, Yang Chen berdiri tegak di langit, bahkan tanpa melihat mayat Shadow Lord yang jatuh, dan bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya kau tidak mengerti lompatan Dao Inten setelah level kultivasi meningkat bagi mereka yang memiliki 2 jenis Dao Inten. Justru karena inilah Dewa Bayangan berani menyerangnya. Itu karena lawan tidak berpikir bahwa dia akan menjadi ancaman setelah memasuki kesempurnaan agung alam Dewa sejati. Lawan telah mempertimbangkan kegagalan, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa ia akan terbunuh. Sebelum Dewa Bayangan meninggal, dia dipenuhi dengan rasa tidak rela, sama sekali tidak dapat membayangkan hasilnya akan seperti ini. Inilah kekuatan Yang Chen saat ini. Setelah memasuki kesempurnaan agung alam dewa sejati, niat daonya ditingkatkan dengan cara lain. Meskipun individu tersebut tidak mengalami peningkatan, peningkatan secara keseluruhan tetap ada. Misalnya, dulunya dao intennya 10, tetapi ia hanya memahami 3. Namun kini, keseluruhan niat daunnya telah menjadi 20, dan pemahamannya pun secara alamiah telah berlipat ganda, menjadi 6. Peningkatan daya, tentu saja, terbukti dengan sendirinya. Seperti ini satu niat dao, dan peningkatan 2 niat dao bahkan lebih besar. Sang Dewa Bayangan merasakan pahitnya kekalahan karena dia tidak mengetahui semua ini.
Yang Chen, kamu menjadi lebih kuat lagi. Qin Fangxin keluar dari gua, menatap Yang Chen sekarang, dan merasa seperti sedang bermimpi. Yang Chen lebih kuat dari sebelumnya. Yang Chen tersenyum, tetapi segera wajahnya menjadi serius, ini belum berakhir, masih cukup jauh dari tebing Wanzang. Jika Yang Chen pernah mengatakan hal ini sebelumnya, Qin Fangxin akan mengira dia seorang pemimpi yang mengalami delusi. Namun kini semuanya berbeda, Qin Fangxin benar-benar percaya kepada Yang Chen, yakin bahwa lelaki ini punya kemampuan untuk membawanya pergi dari tempat yang bagaikan mimpi buruk ini. Yang Chen ingin sekali meninggalkan tempat ini. Khawatir terhadap keselamatan saintes Siter Bulan, serta reuni di kota Tongtian, dan dengan Hua Wanru. Kalau dipikir-pikir sekarang, semua yang dialaminya di sini seakan menjadi pertanda akan bertemunya kembali dengan wanita itu. Dia akan menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Sehingga ketika dia bertemu Hua Wanru lagi, dia bisa mengakui segalanya dan kemudian menghancurkannya. Peristiwa tahun itu harus diakhiri. Dia tidak beristirahat lama, dan langsung menantang jajaran atas setelah niat daunnya dipulihkan. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa-dewa yang ditemuinya kemudian dikalahkan oleh kekuatan Yang Chen yang luar biasa, dan sudah sulit bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa-dewa untuk menjadi ancaman baginya. Setelah mencapai kesempurnaan agung alam dewa sejati, dia mengarahkan pandangannya pada pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Dewa. Yang Chen ternyata juga memperhatikan para pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa itu. 8.000 zang. Pada posisinya saat ini, hanya tersisa dua tingkat ini dari 8.000 zang dan 9.000 zang. Yang Chen sekarang berada tepat di bawah 8.000 kaki, pada 7.900 kaki, pada posisi ini, terlihat jelas. 8.000 kaki dan 9.000 kaki adalah dua tingkat yang berbeda. Pada 9.000 zang, hanya ada 5 orang. Kelima orang ini adalah kekuatan-kekuatan terbaik yang dapat dipilih kapan saja dan dilepaskan dari tebing Wanzang. Mereka adalah 5 orang dengan kekuatan bertarung tertinggi di tebing Wanzang. Tidak diragukan lagi, kelimanya adalah ahli Raja Ilahi. Selanjutnya, jaraknya dari 8.000 zang hingga 9.000 zang, di mana terdapat sekitar 10 master. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Namun, meskipun mereka semua adalah Raja Dewa pada tahap ini jelas satu tingkat lebih rendah dari 5 Raja Dewa di atas 9.000 zang, dan hanya dapat menempati posisi 8.000 zang. Namun, tidak peduli di level Raja Dewa mana mereka berada, Yang Chen tidak mengambil tindakan gegabah. Meskipun ia telah mengalahkan para Dewa Raja Puncak seperti Dewa Bayangan, Yang Chen tidak percaya bahwa seorang pembangkit tenaga listrik setingkat Raja Dewa hanya akan sedikit lebih kuat dari Dewa Bayangan. Mereka pasti jauh lebih kuat, yang memang pantas untuk gelar Raja Dewa. Sedangkan baginya, masih butuh usaha untuk mengalahkan Raja Dewa tingkat puncak. Dia dapat menggunakan Piercing God Drill 2 kali, dan apakah dia dapat bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa juga bergantung pada dua kesempatan ini. Yang Chen bertahan di bawah 8.000 zang, menunggu kesempatan yang tepat. Dia sedang mempersiapkan segala kondisi yang akan menguntungkannya. Begitu dia menyatakan perang, dia akan menantang Raja Dewa. Qin Fangxin merasa bahwa ia dan Yang Chen hidup di dua dunia yang berbeda. Ia memiliki perasaan terhadap Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak bersikap dingin maupun hangat kepadanya. Ia hanya membawanya bersamanya karena janji orang lain. Qin Fangxin mendesah pelan, mengetahui bahwa dia dan Yang Chen tidak ditakdirkan untuk bersama, dan hanya bisa diam-diam mendoakan Yang Chen agar menjadi semakin kuat sehingga dia dapat membawanya pergi dari tempat yang bagaikan api penyucian ini. Waktu berlalu dengan cara ini. Setengah bulan kemudian, Yang Chen menyiapkan segalanya di rumah gua. Jimat roh pelarian, menyempurnakan niat Dao, dan menstabilkan kultivasinya setelah memasuki kesempurnaan agung alam dewa sejati. Setelah menyelesaikan semua ini, Yang Chen meninggalkan Cave Mansion. Yang Chen, apakah kamu siap? Qin Fangxin bertanya. Ya, semuanya sudah siap, dan aku akan menantang Raja Dewa. Yang Chen mengepalkan tinjunya. Alasan keraguannya bukanlah tanpa alasan, karena niat daunnya saat ini masih dalam taraf dasar, belum bisa dikatakan sebagai Raja Dewa, namun ia sudah berani melawan seorang pendekar tingkat Raja Dewa yang bisa dikatakan sombong. Namun Yang Chen punya keberanian untuk mengatakan dia akan menantang pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, dan dia pun melakukannya. 8.000 zang. Di puncak piramida tebing Wanzang, Yang Chen tiba di sini. Kemudian, ia membidik titik yang dipenuhi aura jahat dan berkata, saudara yang datang untuk menantang. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya sedikit muka. Hehehe, Yang Chen, aku sudah lama menunggumu. Akhirnya kau datang juga, tapi tidak perlu sungkan-sungkan, hehehe, karena aku tidak akan membiarkanmu pulang hidup-hidup. Suara ini penuh dengan kesuraman, dan saat percakapan berakhir, seorang lelaki tua berwajah menyeramkan berjalan keluar dari rumah gua itu. Karena kau sudah mengumumkan namamu, aku juga tidak akan sopan. Hehe, namaku Raja Dewa Iblis Jahat, wakil kapten pengawal Dewa Darah. Ketika pengawal Dewa Darah dikurung di tempat ini, akulah dalangnya. Raja Dewa Iblis Jahat memutar lehernya.
Melihat aura pembunuh dan aura jahat yang membumbung tinggi dari Raja Dewa Iblis Jahat, Yang Chen mengerutkan kening. Niat Dao Raja Dewa Iblis Jahat ini pasti berkaitan dengan Ki Pembunuh. Ki Pembunuh ini bahkan dapat mengubah emosinya secara halus, membuatnya merasa gelisah dan tidak tenang. Dia hanya dapat berdiri di sini dengan mengandalkan ketenangannya yang biasa. Kekuatan Raja Dewa memang rumit. Sepertinya, seperti yang dikatakan Dewa Bayangan, para ahli di tingkat Raja Dewa akan membentuk Dao Inten mereka di suatu domain dan melepaskannya. Dao Inten Ki Pembunuh ini, yang muncul dalam bentuk domain, secara alami memengaruhinya. Karena Yang Mulia tidak berencana untuk melepaskan saya, sepertinya tidak banyak yang perlu dibicarakan di antara kita, kata Yang Chen tanpa emosi. Dia selalu tidak bersahabat dengan para kultivator jahat. Hahaha, memang tidak ada yang perlu dikatakan. Raja Dewa Iblis Jahat berkata perlahan, aku hanya bisa menyambutmu di posisi 8.000 zang. Meskipun kau akan segera mati. Ketika percakapan itu berakhir, Ki Pembunuhnya tiba-tiba membentuk telapak tangan besar, dan di belakang Yang Chen, telapak tangan itu menghantam ke bawah. Bertarung, Yang Chen tidak patah semangat. Setelah tiba di tebing Wanzang, dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran serupa. Menghadapi tangan besar Ki Jahat ini, Yang Chen langsung membuka asal api aneh, membakar tangan hitam itu menjadi abu. Melihat Yang Chen memiliki kemampuan ini, Raja Iblis Jahat tidak terkejut. Malahan, dialah yang paling tidak mungkin meremehkan Yang Chen. Dia tahu betul bahwa Yang Chen sangat kuat dan pasti lebih kuat sekarang daripada beberapa hari yang lalu. Dia tidak tahu apa yang dia gumamkan, tetapi tekanan di udara sekitarnya tampaknya meningkat tiba-tiba. Yang Chen sekarang merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuhnya. Domain pemahaman. Sekarang dia sepenuhnya berada di domain Ki Jahat. Terlebih lagi, Ki Jahat ini sangat menakutkan, sedemikian rupa sehingga mencoba menembus pori-pori dan masuk ke tubuhnya, menyebabkan dia berkeringat dingin. Domain Ki Jahat ini bahkan lebih jahat daripada domain gelap. Yang Chen sangat yakin bahwa jika dia menunjukkan sedikit saja kelonggaran, dia akan diserbu oleh domain Ki Jahat ini dan kehilangan kendali atas pikirannya, menjadi orang yang dikendalikan oleh Ki Jahat. Dia harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Bertahan secara pasif dalam domain sama saja dengan kematian yang lambat. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen menghentakkan kakinya dan mengayunkan tombak ilahi salju inci, memperlihatkan niat daunnya yang pantang menyerah untuk bertahan terhadap invasi apapun. Melihat Yang Chen benar-benar menyerangnya, Raja Iblis Jahat tertawa, lumayan, Yang Chen. Di bawah domain pemahamanku, para Raja Dewa biasa bahkan sulit untuk diam. Tapi kau masih bisa dengan tenang maju menyerangku. Aku menghargaimu, tapi kau telah meremehkan kekuatan seorang Raja Dewa. Raja Iblis Jahat menjilati bibirnya. Sebenarnya, dia awalnya berencana agar Yang Chen bertarung melawan Raja Dewa tingkat Raja lainnya, lalu dia akan memanfaatkan situasi untuk membunuh kedua Raja kuat tingkat Raja dan menyingkirkan Yang Chen, suatu masalah yang tidak ada habisnya. Namun dia tidak menyangka Yang Chen akan langsung menantangnya dan melawannya. Karena rencananya gagal, dia tidak keberatan menebas Yang Chen. Namun, serangan Yang Chen cukup tajam, benar-benar membuat Raja Iblis Jahat cukup kesal. Bor naga emas, teriak Yang Chen. Melihat serangan Dao Inten, Raja Iblis Jahat tidak sepenuhnya lengah. Ia melambaikan tangannya dan tiba-tiba, Yin Qi muncul dari tubuhnya dan berkumpul menjadi sesosok mayat. Saat mayat ini muncul, ia membuka taringnya yang ganas dan nyaris menghalangi bor naga emas milik Yang Chen. Namun, bor naga emas Yang Chen tetap membunuh mayat itu di tempat, tetapi kekuatannya telah sangat berkurang, tidak meninggalkan jejak dan tidak mampu melukai Raja Iblis Jahat. Raja Iblis Jahat mencibir, seolah ia bisa memanggil mayat-mayat ini dalam jumlah berapapun. Kini, saat ia melambaikan tangannya lagi, dua telapak tangan bertulang raksasa, berukuran ratusan zang, muncul di kehampaan di atas, menutupi langit. Kemudian, kedua telapak tangannya terulur untuk meraih Yang Chen. Yang Chen mendengus dingin, lalu mengayunkan tombaknya dan mengeluarkan bor naga emas lagi. Melihat ini, Raja Iblis Jahat diselimuti oleh Yin Qi, mencoba memanggil mayat lainnya. Nak, percuma saja, haha, bodoh sekali. Cibir Raja Iblis Jahat. Namun Yang Chen tak mau tertipu lagi. Melihat mayat itu keluar, ia tersenyum penuh kemenangan seolah rencananya berhasil. Dia tidak akan menggunakan bor naga emas untuk kedua kalinya tanpa persiapan yang cukup. Dia berani melakukannya, karena dia mempunyai tindakan pencegahan yang mutlak. Begitu melihat mayat baru keluar, tangan Yang Chen mencengkeram udara kosong, lalu, guntur emas yang berderak menyeruak keluar dan menghantam mayat itu. Au! Mayat itu menjerit dan hancur berkeping-keping oleh guntur emas. Pure yang Golden Thunder selalu efektif melawan makhluk jahat seperti itu. Di depannya, makhluk jahat apapun tidak berpengaruh. Bor naga emas Yang Chen tiba-tiba berubah arah dan menyerbu ke arah Raja Iblis Jahat. Murid Raja Iblis Jahat mengerut, tidak menyangka Yang Chen tiba-tiba membuang mayatnya dan datang membunuhnya. Raja Iblis Jahat, mati! Teriak Yang Chen. Nak, kau pikir kau bisa membunuhku hanya dengan itu? Raja Iblis Jahat meraung. Serangan Yang Chen tepat sasaran, dan ia tak tergoyahkan oleh sepatah kata pun dari Raja Iblis Jahat.
Namun, tepat saat ia hendak mendekati Raja Iblis Jahat, Yang Chen merasakan tubuhnya menegang. Ada apa? Yang Chen tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya memanas, seolah-olah setiap inci rambutnya ingin terbakar, dan dia tidak bisa mengendalikan diri saat emosinya mulai berubah tiba-tiba. Apa itu? Sedikit ketenangan terakhir dalam diri Yang Chen memberitahunya bahwa itu pasti Saki Ki jahat. Melihat senyum di wajah Raja Iblis Jahat, dia tahu itu pasti Saki. Hehe, apa kau pikir kau masih menjadi dirimu sendiri di domain Sakiku? Yang Chen, di domain Sakiku, kecuali kau memiliki niat dao untuk melindungi dirimu dariku, kau akan diserbu perlahan oleh Sakiku, dan akibat dari invasi itu akan seperti dirimu sekarang, tak mampu mengendalikan emosimu pada akhirnya. Raja Iblis Jahat tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Yang Chen rela gagal seperti ini? Dia dapat merasakan ketenangan terakhirnya telah direnggut. Ia mencoba mengendalikan guntur emas agar memasuki tubuhnya dengan harapan dapat membalikkan keadaan, tetapi tidak ada pengaruhnya. Dan niat dao tidak berpengaruh apapun dalam menghadapi niat dao Saki, tidak mampu mengubah apapun sama sekali. Hehe, nak, menyerah saja. Aku tahu guntur emasmu punya efek menahan makhluk jahat, tapi sayang sekali, itu tidak berguna. Sakiku berbeda dari Ki jahat. Raja Iblis Jahat tertawa dengan postur penuh kemenangan. Yang Chen merasa segalanya menjauh darinya, amarah dan kejengkelan menyerbu segala sesuatu tentangnya. Pada saat itu, Yang Chen teringat sesuatu. Benar, ada satu hal lagi. Dia pernah mendapatkan sesuatu dari 4 klan laut, yang berasal dari klan Sa Utara. Klan Sa Utara paling jago mengendalikan sakinya sendiri dan mengubahnya menjadi kekuatan. Dia telah mempelajarinya sebelumnya, tetapi karena dia tidak pernah mudah terpengaruh oleh emosi, teknik ini agak tidak berguna baginya dan lambat laun terlupakan. Tapi sekarang, Yang Chen ingat. Dia masih memiliki kenangan. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tiba-tiba melihat harapan, mengubah Saki menjadi kekuatannya sendiri dan mengarahkannya keluar dari tubuhnya. Sedikit ketenangan terakhirnya mengendalikan gerakan teknik tersebut. Hancurkan. Yang Chen meraung seperti guntur di hari yang cerah, dan Saki ungu yang mengelilingi tubuhnya langsung hancur. Kemudian, Yang Chen berdiri tinggi di langit, dengan asal api aneh di sekujur tubuhnya langsung melarutkan Saki yang menyerang dari belakang, dan dengan postur yang tajam, menyerbu ke arah Raja Iblis Jahat lagi. Kali ini bukan bor naga emas. Itu adalah bor dewa penusuk. Dengan jarak sedekat itu, mata Yang Chen tampak penuh tekad dan niat membunuh. Bor Dewa Penusuk tidak akan pernah gagal pada jarak sedekat itu. Bor Dewa Penusuk Yang Chen membuat Raja Dewa Iblis Jahat lengah. Raja Dewa Iblis Jahat hanya bisa bereaksi cepat, menggunakan ki jahatnya untuk melindungi tubuhnya. Namun, sekarang, Bor Dewa Penusuk Yang Chen tidak mudah dihalangi oleh pertahanan ini. Di bawah jalinan Dao Inten, perlindungan ki jahat hancur seketika, dan Dao Inten milik Yang Chen menembus tubuh Raja Dewa Iblis Jahat, menyebabkan dia menjerit sementara darah muncrat keluar. Ekspresi Yang Chen dingin karena dia mengira semuanya akan segera berakhir. Lagi pula, sekali terkena bor dewa penusuk, Raja Dewa Iblis Jahat tidak akan punya peluang untuk bertahan hidup. Namun, pada saat ini, sejumlah besar gas hitam muncul dari sekitar tubuh Raja Dewa Iblis Jahat, dan lubang menganga yang ditusuk oleh Yang Chen mulai perlahan sembuh. Namun daging yang disembuhkan itu bukanlah manusia melainkan rambut yang kering dan mengeras, seperti tubuh zombie. Yang Chen mengerutkan kening, menduga bahwa Raja Dewa Iblis Jahat pasti telah menggunakan beberapa teknik jahat untuk membuat tubuhnya tidak terluka bahkan setelah ditusuk. Hah! Yang Chen menyipitkan matanya, jadi begitu. Dia melihat tubuh Raja Dewa Iblis Jahat berubah pucat, seluruh wajahnya sangat jelek, tampak seperti mayat. Jadi, kau telah mengubah tubuhmu sendiri menjadi mayat, pantas saja kau selamat dari piercing God Drillku. Kau pasti menggunakan mayat lain sebagai pengganti, gumam Yang Chen. Lagi pula, tidak mudah membunuh makhluk sekuat Raja Dewa. Dia bisa mengerti. Raja Dewa Iblis Jahat, yang kini berwujud mayat, menatap Yang Chen dengan marah, tampak seperti akan terbakar. Yang Chen, aku akan membunuhmu. Dia tidak tahu bagaimana Yang Chen berhasil melakukannya, serangan ki jahatnya selalu efektif. Saat bertarung melawan kekuatan setingkat Raja Dewa lainnya, mereka harus waspada terhadap serangan ki jahatnya, karena begitu diserang, emosi mereka akan dikendalikan oleh ki jahatnya. Kau bukan tandinganku lagi, Raja Dewa Iblis Jahat. Ucap Yang Chen dengan penuh percaya diri, tangannya di belakang punggungnya. Konyol, Yang Chen, aku tidak tahu bagaimana kau bisa bangun dari kendali ki jahatku, tapi apa kau pikir ini akhir? Ki jahatku terus-menerus menyerang tubuhmu. Kau mungkin tidak menyadarinya, tapi meskipun pengendalian emosimu kuat, karena ki jahatku terus merasukimu, bahkan seorang ahli tahap pencerahan atau bahkan tahap nirvana pun pada akhirnya akan kehilangan kendali atas emosi mereka. Wajah Raja Dewa Iblis Jahat berubah mengerikan. Yang Chen berkata dengan nada meremehkan, Raja Dewa Iblis Jahat, kamulah yang tidak mengerti semua ini. Yang Chen berdiri di domain ki jahat tanpa kesulitan. Melihat tatapan acuh tak acuh Yang Chen, pupil mata Raja Dewa Iblis Jahat sedikit mengecil, bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa baik-baik saja?
Mustahil, sekuat apapun tekadmu, ki jahatku telah menyerang tubuhmu begitu lama, seharusnya sudah mengendalikanmu sekarang. Yang Chen mengedarkan metode kultivasi klan Sa Utara di dalam tubuhnya. Saat ki jahat memasuki tubuhnya, dia mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Sama seperti klan Sa Utara, yang mengendalikan ki jahat mereka sendiri. Raja Dewa Iblis Jahat, yang tidak mengerti itu kau. Kau sepertinya tidak tahu bahwa semakin kau sengaja atau tidak sengaja menyerang tubuhku dengan ki jahatmu, semakin kuat aku jadinya. Aku sungguh berterima kasih padamu karena telah mengizinkanku mengendalikan kekuatan ki jahatku sendiri, kata Yang Chen acuh tak acuh. Ki jahat juga adalah ki. Pencapaian terbesar klan Sa Utara adalah mengendalikan ki jahat dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Meskipun Yang Chen tidak bisa mengubah ki jahat menjadi ki sejati, ia mampu mengendalikan ki jahatnya sendiri. Kini, lapisan tipis ki jahat terbentuk di sekelilingnya, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini pula yang menjadi alasan mengapa dia berkata bahwa Raja Dewa Iblis Jahat bukan lagi tandingannya. Berapa banyak ki dao jahatmu yang tersisa setelah menyerangku? Berapa banyak yang tersisa? Tanya Yang Chen dingin. Raja Dewa Iblis Jahat panik. Karena Yang Chen telah menunjukkan kelemahan dan kekurangannya melalui kata-katanya. Yang Chen, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan, tapi masih terlalu dini untuk menentukan pemenang dan pecundang. Raja Dewa Iblis Jahat meraung, akhirnya menyerah untuk menyerang Yang Chen dengan niat dao ki jahatnya, dan malah melepaskan semua ki jahatnya, membentuk bola secara bertahap. Memegang bola ini, saraf Raja Dewa Iblis Jahat menjadi tegang, bersiap menghadapi Yang Chen. Yang Chen, aku akan mengirimmu ke neraka. Raja Dewa Iblis Jahat mencengkeram bola ki jahat yang berputar. Kekosongan jahat. Ketika percakapan berakhir, bola itu meledak seketika, dengan serangan dahsyat yang ditujukan ke Yang Chen. Namun, Yang Chen tetap tidak bereaksi. Saat kekuatan Fiendis Void turun, Piercing God Drill miliknya sudah dilepaskan. Dengan satu serangan yang menusuk, Fiendis Void hancur berantakan. Kemenangan mutlak. Serangan setingkat Raja Dewa pun tidak mampu menghentikan niat daunnya. Kemudian, ketajaman dao inten berkelebat, menembus udara, ruang, dan membelah ketika dia tersadar kembali, tubuh Raja Dewa Iblis Jahat memiliki lubang menganga yang besar. Raja Dewa Iblis Jahat dengan marah berkata, Yang Chen, apakah kau pikir kau bisa membunuhku? Apa kau berencana menggunakan mayat untuk pulih kembali? Mustahil. Yang Chen memanipulasi guntur emas yang murni untuk menghabisi Raja Dewa Iblis Jahat. Meskipun Piercing God Drill sangat kuat, namun tidak memberikan kerusakan berarti terhadap teknik jahat yang beregenerasi ini. Namun, petir emas murni berbeda. Selama petir emas yang murni mengenai lawan, Raja Dewa Iblis Jahat tidak akan mampu membalikkan keadaan. Melihat guntur emas yang murni milik Yang Chen, wajah Raja Dewa Iblis Jahat memucat, dan akhirnya ia panik, ini. Jangan, Yang Chen, beraninya kau. Apa yang Yang Chen tidak berani lakukan? Guntur emas meraung lewat, menyelimuti Raja Iblis Jahat, dan dalam sekejap, tubuh Raja Iblis Jahat berubah menjadi abu oleh guntur emas. Setelah berhadapan dengan Raja Dewa Iblis Jahat, Yang Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam. Setelah Raja Dewa Iblis Jahat mati, ia tiba di posisi 8.000 zang. Sejujurnya, pertempuran ini sangat mendebarkan, dan kemenangannya cukup menantang. Tepat saat dia mengira semuanya telah berakhir, tiba-tiba, ki yang mengejutkan dan agung menghantam, bercampur dengan niat dao, membuat Yang Chen ketakutan hingga berkeringat dingin dan mundur dengan tergesa-gesa. Kemudian, ruang di mana dia retak dan terkoyak, dan tangan emas besar menekan tanpa henti. Yang Chen terengah-engah menghirup udara dingin, menyadari bahwa jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia mungkin akan mati di tempat. Raja Dewa Iblis Jahat sudah mati, jadi siapa orang yang menyerangnya? Tanpa kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan dao intennya, Yang Chen menatap ke langit setelah mundur beberapa langkah, siapa kamu? Ada 4 orang berdiri di depannya, dan niat dao yang terpancar dari tubuh mereka, tanpa kecuali, mencapai tingkat Raja Dewa. Tidak dapat disangkal, para makhluk kuat setingkat Raja Dewa ini memusuhi dia, setidaknya, serangan sebelumnya telah membuktikan semuanya. Yang Chen mengepalkan tinjunya, penuh kewaspadaan. Dia tidak bisa mengatakan dia tidak gugup. Mengalahkan Raja Dewa Iblis Jahat adalah harga yang sangat mahal, menguras dao intennya secara drastis dan membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Bahkan pada puncaknya, menghadapi 4 Raja Dewa sekaligus, tidak ada kemungkinan untuk menang. Hal itu membuat Yang Chen menggertakkan giginya dan berkata, apa maksudmu? Aku tidak memprovokasi kalian semua. Hehe, Yang Chen, kau belum memprovokasi kami sekarang, tapi nanti, mungkin kau akan memprovokasi kami. Kami tidak ingin nasib kami sama dengan Raja Dewa Iblis Jahat, kata seorang ahli tingkat Raja Dewa. Raja Dewa yang gemuk di sebelahnya berkata, Kakak Guangyi benar. Awalnya, aku tidak percaya apa yang dikatakan Raja Dewa Iblis Jahat tua itu, tetapi kata-katanya menjadi kenyataan. Anak ini bahkan tidak bisa melawan ahli setingkat Raja Dewa beberapa waktu lalu, tetapi sekarang bahkan Raja Dewa Iblis Jahat telah jatuh ke tangannya.
Jika kita memberinya lebih banyak waktu untuk berkembang, mungkin kita, orang-orang tua, akan jatuh ke tangan anak ini. Mereka, beberapa Raja Dewa, tertarik saat Yang Chen bertarung dengan Raja Dewa Iblis Jahat dan mengarahkan pandangan mereka pada mereka. Awalnya, mereka ingin duduk diam dan menonton, berharap keduanya akan sama-sama kalah. Namun, siapa sangka Yang Chen akan menekan Raja Dewa Iblis Jahat dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Kemenangan akhir sungguh menakjubkan dan tak dapat dipercaya. Justru karena inilah mereka semakin memperhatikan tingkat kekuatan Yang Chen, dan keberadaannya memang merupakan ancaman bagi mereka, seperti yang dikatakan Raja Dewa Iblis Jahat. Oleh karena itu, setelah berdiskusi di antara keempat ahli Raja Dewa, mereka memutuskan untuk mencekik kemungkinan ancaman ini di Buayan. Sebenarnya, mereka punya kemampuan untuk menyelamatkan Raja Iblis Jahat, tapi apa hubungannya hidup dan mati Raja Iblis Jahat dengan mereka? Hebat sekali pesaing seperti itu mati. Sekarang Yang Chen juga menyadari bahwa keempat orang ini jelas takut akan potensinya dan berencana untuk membunuhnya terlebih dahulu. Kalian benar-benar menjijikkan, kata Yang Chen dengan muram. Raja Agung mencibir, Yang Chen, ini tidak tercela, hanya untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Keberadaanmu telah membuat kami kurang tidur, dan kami tidak punya alasan untuk tidak menyingkirkanmu. Cukup bicaranya, bersiaplah untuk mati. Raja Agung memimpin, dan tiga Raja Dewa lainnya segera mengikutinya, memperlihatkan domain pemahaman mereka masing-masing. Yang Chen merasa ruang di sekelilingnya tertekan, dan rasa sakitnya sendiri menjadi tak tertahankan. Satu demi satu, niat Dao menindasnya, membuatnya mustahil baginya untuk memahami niat Dao apa yang digunakan para Raja Dewa ini. Semua bercampur aduk, ia hanya merasakan panas atau dingin di sekujur tubuhnya. Yang Chen tahu bahwa dirinya sama sekali bukan tandingan keempat orang ini, jadi dia menggertakkan giginya dan berbalik untuk melarikan diri. Dengan sayap Dewa Iblis Hitam dan petir serta petirnya, kecepatannya cepat berlalu dan tak terlacak. Adapun Qin Fangxin, dia sudah tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Selama dia membawa keempat orang ini pergi, Qin Fangxin pasti bisa melarikan diri tanpa masalah ketika saatnya tiba. Dibandingkan dengan dia, yang seharusnya lebih dia khawatirkan sekarang adalah dirinya sendiri. Melihat Yang Chen melarikan diri, keempat Raja Dewa tidak terkejut, karena semuanya sesuai dengan harapan mereka. Keempat Raja Dewa dengan cepat mengejar Yang Chen, dan pengejaran pun terjadi seketika. Pemandangan seperti itu tentu saja diamati oleh orang-orang di api penyucian darah. Melihat pertempuran di langit, banyak orang gemetar dan bersembunyi, merasakan niat Dao yang mengerikan. Bagi mereka, itu seperti pertarungan antara makhluk abadi. Para ahli tingkat Raja Dewa sedang bertarung. Ini pemandangan yang langka. Tak heran para ahli Blood Purgatory ini takut. Lagi pula, para ahli tingkat Raja Dewa, bahkan di luar, lebih berharga daripada para ahli tahap pencerahan. Mereka pasti memiliki status yang lebih tinggi sebelum mencapai tahap pencerahan. Bahkan di Blood Purgatory, ahli tingkat tinggi seperti itu sangat langka, hanya segelintir saja. Para ahli tingkat tinggi seperti itu jarang mengambil tindakan, tetapi begitu mereka melakukannya, tindakan itu sungguh menakutkan. Empat ahli tingkat Raja Dewa sedang mengejar satu orang. Siapa itu? Siapa yang begitu kuat? Bukankah itu Yang Chen yang baru-baru ini membuat heboh? Yang Chen sedang diburu oleh empat ahli tingkat Raja Dewa. Sudah berakhir, ku dengar Yang Chen sangat kuat. Rumor terakhir tentangnya seharusnya sudah mencapai lebih dari 3.000 kaki di tebing Wanzang. Bagaimana dia bisa memprovokasi para ahli tingkat Raja Dewa? Ini tidak penting lagi. Karena dia memprovokasi para ahli tingkat Raja Dewa dan dikejar oleh empat ahli Raja Dewa, apa yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri? Pada saat ini, empat ahli tingkat Raja Dewa melancarkan perburuan gila-gilaan terhadap Yang Chen. Yang Chen juga melarikan diri dengan panik. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada keempat ahli Raja Dewa, sehingga mereka tidak dapat mengejarnya sama sekali. Hal ini juga tidak mengejutkan. Para ahli Raja Dewa memiliki niat Dao dan kekuatan ilahi yang kuat, setara dengan kesempurnaan agung tahap dewa sejati miliknya. Namun dia memiliki sayap dewa yang bahkan ahli tahap nirvana dari klan setan hitam pun akan menyerah, jadi kecepatannya tentu saja lebih dari sekadar lebih cepat. Kalau begini terus, para Raja Dewa ini kelihatannya kuat, tapi mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padaku, pikir Yang Chen dalam hati. Pada saat ini, keempat ahli tingkat Raja Dewa juga berdiskusi di antara mereka sendiri. Orang-orang ini melihat bahwa mereka tidak dapat mengejar Yang Chen, tetapi mereka tidak menunjukkan kepanikan apapun. Anak ini berlari cukup cepat, kata Raja Dewa lain di sebelah Raja Agung. Raja Agung tertawa, Raja Dewa Angin Langit, giliranmu. Niat Daomu paling cocok untuk membuat anak ini tak punya tempat untuk melarikan diri. Pria yang disebut Raja Dewa Angin Langit itu mencibir, kalau aku tidak mengikuti, anak ini mungkin sudah kabur. Tapi karena aku di sini, dia tidak punya tujuan. Biarkan anak ini merasakan kekuatan niat Dao badaiku. Saat percakapan berakhir, Raja Dewa Angin Langit melambaikan tangannya. Badai dahsyat langsung terbentuk di kejauhan dan meraung ke arah Yang Chen dengan kekuatan dahsyat. Melihat angin ini, firasat buruk muncul dalam diri Yang Chen.
Namun, itu masih terlalu lambat. Angin kencang bertiup di atasnya dengan kecepatan luar biasa, dan dengan suara mendesing, Yang Chen tertiup angin. Kemudian, tubuhnya terlempar kembali tak terkendali dan jarak yang awalnya ia lebarkan seketika menghilang. Ops! Yang Chen menggertakkan giginya, tahu bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dia ingin melawan, tetapi niat badai Dao sangat mengerikan dan tidak membiarkannya melawan sedikit pun. Meski hanya sesaat, keempat Raja Dewa telah mengelilinginya dari segala arah. Melihat pemandangan ini, hati Yang Chen menjadi dingin, mengetahui bahwa hari ini dia memang dalam bahaya besar. Dikelilingi oleh empat Raja Dewa, dia tidak dapat menemukan alasan untuk melarikan diri. Meskipun dia telah mempersiapkan beberapa metode pelarian sebelumnya, dia masih belum memiliki banyak kepercayaan diri dalam menghadapi keempat Raja Dewa. Yang Chen, kau masih mencoba melarikan diri. Raja Dewa Angin Langit mencibir, di hadapan niat Dao badaiku, semua metode pelarianmu tidak akan berhasil. Saat angin melemah, Yang Chen perlahan-lahan menstabilkan dirinya dan memutuskan untuk mencobanya. Meskipun metode yang disiapkannya tampaknya tidak terlalu berguna, itu masih lebih baik daripada tidak mencoba sama sekali. Yang Chen menggertakkan giginya, dan dalam sekejap, sejumlah besar gulungan jimat muncul di hadapannya. Ia menggumamkan beberapa patah kata, dan jimat-jimat itu memancarkan cahaya terang. Ini adalah jimat roh yang telah disiapkan Yang Chen untuk melarikan diri ketika ia tidak dapat mengalahkan Raja Dewa Iblis Jahat. Tentu saja, efeknya bagus, dan kekuatannya cukup mencengangkan, menjadikannya ideal untuk menciptakan peluang melarikan diri. Hasilnya memang tercapai. Kekuatan jimat roh langsung tersapu, dan bahkan keempat Raja Dewa pun tak bisa mengabaikannya. Namun, para Raja Dewa ini bukanlah orang biasa. Raja Agung mengerutkan kening dan menunjuk. Seketika, penghalang Dao Inten yang tak terlihat muncul, menghalangi semua kekuatan jimat Yang Chen. Tanpa sempat terkejut, Yang Chen berbalik dan berlari, tetapi saat berikutnya, angin kencang bertiup kencang ke arahnya. Sialan, Yang Chen merasa putus asa. Apakah benar-benar mustahil untuk membalikkan keadaan? Baik Raja Agung maupun Raja Dewa Angin Langit, mereka semua adalah lawan yang sulit. Saat badai mendekat, Raja Dewa Angin Langit berkata, Raja Cahaya Putih, bergeraklah. Pria bernama White Light King mengangkat jarinya, dan setelah tersenyum dingin, seberkas cahaya berubah menjadi garis lurus dan membunuh Yang Chen. Saat ini, Yang Chen benar-benar terperangkap dalam badai, dan ia tak berdaya menghindar. Garis yang dibentuk oleh cahaya putih itu menyambarnya dalam sekejap, membuatnya tak berdaya. Tubuhnya tertusuk luka kecil, dan darah mengucur deras. Kekuatannya sangat dahsyat, dan Yang Chen merasa kesadarannya sedikit kabur. Kekuatan serangan Dao Inten ini sungguh mengerikan. Jika bukan karena tubuh ilahi primordial indestructible-nya, ia mungkin sudah mati sekarang. Melihat Yang Chen tidak mati setelah terkena serangannya sepenuhnya, Raja Cahaya Putih sedikit terkejut. Anak ini punya beberapa keahlian, dia bisa bertahan dari serangan jari cahayaku, menarik. Raja Gempa Bumi, giliranmu. Tekan dia, dan aku akan bermain dan membunuhnya. Sang sesepuh bernama Raja Gempa mencibir beberapa kali, dan niat daunnya mengembun menjadi sebuah gunung besar. Gunung itu menekan Yang Chen dengan ganas. Dalam kondisinya saat ini, Yang Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung ditekan oleh gunung itu. Hati Yang Chen dipenuhi keengganan, tetapi setelah bertarung melawan Raja Dewa Iblis Jahat, dia sudah kelelahan dan hampir tidak memiliki niat Dao lagi. Sekarang, bertarung melawan 4 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa, satu demi satu, bahkan dia tidak dapat bertahan sejenak. Apakah ini dimaksudkan untuk berakhir di sini? Kesadaran Yang Chen yang lemah merasakan Dao Inten dari Raja Cahaya Putih yang tak jauh darinya. Raja Cahaya Putih telah mengunci Dao Intennya padanya. Selama ia membidik dan menggunakan Dao Intennya, Yang Chen akan mati di tempat. Keabadian tubuh ilahi primordial yang tidak dapat dihancurkan hanyalah relatif. Apakah ini sungguh akan berakhir di sini? Hati Yang Chen dipenuhi dengan keengganan. Tidak, tentu saja tidak seperti ini, sama sekali tidak. Keteguhan hatinya bagaikan api yang berkobar, membakar lebih hebat dari sebelumnya. Ya, itu tidak kenal ampun. Keteguhan hati ini menembus segala rintangan, mencapai batasnya, dan akhirnya menembus batasnya. Dalam sekejap, semuanya menjadi jelas, dan Yang Chen merasa bahwa keteguhan hatinya seolah telah mencapai ranah baru. Tepat saat ia mencapai alam baru ini, Yang Chen menjadi sadar. Niat daunnya yang pantang menyerah telah berkembang dan mencapai tahap pertumbuhan. Baru saja, momen keteguhan yang kuat itu telah mengguncang kemacetan dan berhasil melampaui batas sebelumnya. Raja Cahaya Putih juga merasakan perubahan yang terpancar dari tubuh Yang Chen, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, Yang Chen seperti kura-kura yang terperangkap, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia mengarahkan jarinya, dan dalam sekejap, seberkas cahaya melesat ke arah Yang Chen dan lenyap dalam sekejap. Keteguhan hati Yang Chen mengalir di dalam hatinya dan di sekujur tubuhnya, dan karena itu, rasa sakit dan kelemahan yang disebabkan oleh cedera tidak terlalu memengaruhinya. Keteguhan hati tidak hanya akan mengubah pikiran tetapi juga tubuh. Selama seseorang pantang menyerah,
Kecuali minyaknya habis dan pelitanya mati, ia dapat melawan langit dan bumi. Inilah niat Dao-nya. Harap beri penilaian seberapa jauh Anda memahami konten di halaman ini. 1 untuk, saya tidak mengerti sama sekali, hingga 5 untuk, saya mengerti sepenuhnya. 1, 2, 3, 4, 5, dulu, dia tidak memahaminya secara menyeluruh. Sekarang, setelah mendapat pencerahan tiba-tiba, bagaimana mungkin dia terluka hanya dengan seberkas cahaya ini? Niat Dao-nya muncul seketika, berubah menjadi penghalang, dan berpadu dengan niat Dao primitif untuk menghalangi berkas cahaya itu. Apa? Mata Raja Cahaya Putih melebar karena terkejut. Raja Agung mengamati dengan sangat jelas, aku tidak menyangka niat Dao anak ini masih dalam tahap embrio. Niat Dao-nya adalah niat Dao yang pantang menyerah, sebuah niat Dao yang langka di antara niat Dao biasa, dan sangat sulit untuk dihadapi. Baru saja, niat Dao-nya telah menembus ke tahap Raja Ilahi. Meskipun tidak dapat menahan niat Dao cahaya putihmu, ia memiliki jenis niat Dao yang lain. Jika digabungkan, itu cukup untuk mematahkan seranganmu. Pada saat ini, Yang Chen merasa seperti terlahir kembali. Seluruh kekuatan tubuhnya terungkap dalam sekejap, dan niat Dao menerobos ke tahap Raja Ilahi, mencapai tingkat baru dari batasnya. Hancurkan! Teriak Yang Chen, dan gunung yang menekan tubuhnya hancur menjadi abu olehnya. Bagaimana ini mungkin? Raja Gempa Bumi melihat tekniknya hancur, matanya dingin. Keempat Raja Dewa sangat terkejut. Sekarang, Yang Chen juga sangat waspada. Ia tahu betul bahwa keempat Raja Dewa ini tidak akan mudah menyerah. Situasinya telah mencapai titik ini hari ini, dan jarang baginya untuk menembus kemacetan. Namun, itu tidak berarti ia pasti akan menang hari ini. Yang Chen, kau benar-benar tidak bisa diremehkan. Kata Raja Agung dengan suara berat, tapi sayang sekali hari ini, kau masih akan jatuh di sini. Yang Chen tetap tidak tergerak, masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Tuan muda, biarkan aku bergerak. Tombak Dewa Pembantai sudah bersemangat untuk bertarung. Yang Chen tahu bahwa keberadaan tombak Dewa Pembantaian tidak perlu lagi disembunyikan. Di titik kritis hidup dan mati ini, ia harus mengeluarkan tombak dewa ini. Tanpa ragu lagi, Yang Chen memegang tombak Dewa Pembantai di tangannya saat ini. Hahaha, aku keluar lagi. Tombak Dewa Pembantai tertawa terbahak-bahak begitu keluar. Apa benda ini? Beberapa Raja Dewa terkejut oleh tombak Dewa Pembantaian. Namun, mereka semua adalah orang-orang luar biasa dengan pengalaman yang luar biasa. Setelah melihat tombak Dewa Pembantai, mereka langsung berseru, apakah ini alat ilahi tertinggi? Dengan suara sehalus itu seharusnya bukan artefak ilahi biasa. Yang Chen ini masih punya harta karun, haha, aku ingin alat ilahi tertinggi ini. Raja Ilahi Angin Langit adalah yang paling bersemangat dan berkata dengan sangat gembira. Raja Agung berkata dengan dingin, Angin Langit, jangan terburu-buru. Yang Chen ini agak aneh sekarang. Namun, sudah terlambat ketika Raja Agung berteriak. Raja Dewa Angin Langit menerjang langsung ke arah Yang Chen, dan cara dia melakukannya seolah-olah dia bertekad untuk menghukum mati Yang Chen. Di matanya, Yang Chen hanyalah seorang anak yang belum dewasa. Lagi pula, belum lama ini, Yang Chen berjuang keras untuk melepaskan diri dari niat Dao badainya dan pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawannya secara langsung. Dengan mengingat hal itu, Raja Ilahi Angin Langit segera berusaha melepaskan niat Dao badainya, lalu menghancurkan Yang Chen dengan ganas dan mengambil tombak ilahi dari tangannya. Senjata dewa yang dapat berbicara dengan lancar bukanlah senjata dewa biasa. Akan tetapi, saat dia memikirkan hal ini, dia tidak menyadari niat membunuh yang disembunyikan dan langsung diungkapkan oleh Yang Chen. Dia tidak takut dengan kedatangan Raja Dewa Angin Langit, yang dia takutkan adalah jika Raja Dewa Angin Langit tidak datang. Badai, pergi. Tak mampu menahan keserakahan di hatinya, Raja Dewa Angin Langit mengumpulkan niat daunnya ke dalam badai. Di matanya, kali ini akan sama suksesnya dengan kali sebelumnya. Mengenai kata-kata Grand King, dia sama sekali tidak peduli. Dalam pandangannya, mereka adalah mitra, dan pihak lain tidak memenuhi syarat untuk mendikte tindakannya. Yang Chen menyaksikan badai mendekat dengan sikap tenang yang tak terduga. Raja Dewa Angin Langit tidak menyangka bahwa kegagalan Yang Chen sebelumnya dalam menghadapi badai semata-mata karena kurangnya niat daunnya. Sekarang, dengan niat daunnya yang pulih, dia dapat menggunakannya sepenuhnya, dan badai ini tidak lagi menjadi masalah. Saat ini, dia memiliki satu niat dao yang telah mencapai tahap Raja Ilahi. Dikombinasikan dengan tombak Dewa Pembantai. Yang Chen menyusun rencananya sendiri. Dikelilingi oleh 4 Raja Dewa, ia harus dengan cepat mengalahkan salah satu dari mereka untuk melarikan diri. Kenyataannya, yang paling ingin dikalahkannya adalah Raja Dewa Angin Langit, tetapi dia tahu bahwa Raja Agung sengaja mendekati Raja Dewa Angin Langit untuk menjaga niat daunnya. Selama Raja Dewa Angin Langit hadir, badai itu akan cukup untuk mencegahnya melarikan diri meski bersayap. Namun sekarang, orang ini malah menyerangnya langsung. Yang Chen tertawa, senyumnya penuh percaya diri dan niat membunuh yang kuat. Sesaat kemudian, ia mengangkat tangannya. Tombak panjang itu jatuh secepat kilat. Menggabungkan niat dao dan kekuatan tombak Dewa Pembantai yang diresapi kekuatan ilahi. Menusuk, membelah.
Gemuruh. Langit dan bumi seakan terdiam saat sebuah garis paralel hitam yang terlihat dengan mata telanjang melesat dan membelah badai itu. Niat dao Raja Dewa Angin Langit hancur berkeping-keping bagaikan telur yang dibenturkan ke batu. Melihat kejadian ini, Raja Dewa Angin Langit berkeringat dingin, menyadari keadaan telah berubah menjadi buruk, dan berteriak panik, "Tidak baik, selamatkan aku." Dia mencoba menggunakan niat daunnya untuk melawan, tetapi setelah dikerahkan, itu tidak dapat menghentikan laju garis paralel hitam sama sekali. Benar-benar hancur. Ia ingin meminta bantuan dari Raja Dewa lainnya, tetapi Raja Gempa Bumi dan Raja Cahaya Putih bersikap acuh tak acuh, tanpa niat menyelamatkannya. Mereka hanya bisa memikirkan cara merebut tombak dewa, yang kekuatannya kini telah disaksikan semua orang. Raja Agung juga tidak ingin mengganggu Raja Dewa Angin Langit, tetapi dia tahu bahwa kehadirannya membatasi rute pelarian Yang Chen semaksimal mungkin, jadi dia harus diselamatkan. Dia segera melepaskan niat daunnya. Dibandingkan dengan yang lain, niat daunnya jauh lebih kokoh, tetapi setelah berbenturan dengan garis-garis paralel hitam, niat itu tetap terkoyak. Kemudian, garis-garis paralel hitam itu sepenuhnya menelan Raja Ilahi Angin Langit. "Tidak, jangan!" teriak Raja Dewa Angin Langit dengan penuh penderitaan, namun sebelum kata-katanya sempat terucap, seluruh tubuhnya telah terbakar, ki dan niat daunnya telah lenyap dari dunia. Senjata yang luar biasa. Baik Raja Cahaya Putih maupun Raja Gempa Bumi mendidih karena kegembiraan. "Ayo kita semua bersama-sama menangkapnya." Raja Gempa tertawa terbahak-bahak. Meskipun Raja Agung serakah, ia paling khawatir tentang apa yang terjadi sekarang. Yang Chen tidak berniat melawan mereka. Dengan Raja Dewa Angin Langit tidak terlibat, Yang Chen kini melarikan diri ke arah badai yang telah ditembus. Sambil membentangkan sayap Dewa Iblis hitamnya, kecepatan Yang Chen berada di luar jangkauan mereka. Dalam sekejap, Yang Chen menghilang tanpa jejak. "Kalian bertiga, aku akan mengingat wajah kalian, dan kita akan punya banyak hari ke depan. Kuharap kalian bisa mempersiapkan batu nisan kalian terlebih dahulu agar kalian tidak mati tanpa meninggalkan nama." Suara gemuruh Yang Chen bergema, lalu dia menghilang ke langit, tak terlihat lagi. Melihat kejadian ini, Raja Agung menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, "Tidak bagus, ini mengerikan. Sialan." Baik Raja Cahaya Putih maupun Raja Gempa Bumi telah pulih dari trans mereka, menyadari betapa buruknya keadaan yang telah terjadi, mereka tidak membantu Raja Dewa Angin Langit tadi. Dengan tewasnya Raja Dewa Angin Langit, tak seorang pun mampu menahan Yang Chen, yang kini telah bebas memasuki lautan tak berbatas. Mengingat bakatnya, ia menimbulkan ancaman yang signifikan. Kini, semua Raja Dewa memasang ekspresi getir dan gelisah di wajah mereka. Mereka tahu keadaan telah memburuk, tetapi mereka segera meyakinkan diri bahwa sekuat apapun Yang Chen, ia tak bisa langsung menghadapi mereka. Selama mereka bertiga tetap bersatu, mereka tak percaya Yang Chen bisa berbuat apa-apa. Sekarang, Yang Chen menyebarkan jiwanya dan dengan cepat menemukan lokasi Qin Fangxin. Pada saat ini, Qin Fangxin melarikan diri dengan panik, sementara beberapa ahli puncak dewa sejati mengejarnya. "Beraninya kau berkomplot melawanku. Saat Yang Chen kembali, dia akan membuatmu berharap mati," geram Qin Fangxin. "Hahaha, Nona, apa kau masih punya waktu untuk mengkhawatirkan Yang Chen?" Yang Chen itu dikelilingi oleh 4 Raja Dewa yang kuat dan sudah mati seperti paku pintu. "Haha, siapa yang bisa menyalahkan ini? Kau hanya bisa menyalahkan anak ini karena tidak tahu tempatnya dan ingin memanjat tebing Wanzang. Dan kau, terlahir begitu lembut dan cantik. Dan aroma ini, tubuh perawan, ya. Hahaha, Nona, kenapa kau tidak serahkan saja tubuh perawan ini padaku untuk dinikmati?" Beberapa orang tertawa jahat, mencoba menangkap Qin Fangxin. Qin Fangxin cukup kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak takut pada para preman oportunis ini. Namun, ketika mereka mengeroyoknya, dia tidak bisa bertahan lama. Kamu," dikelilingi oleh orang-orang, Qin Fangxin mendapati dirinya secara bertahap kehilangan kekuatan setelah bertarung beberapa saat. Dia sekarang mengkhawatirkan dirinya sendiri dan Yang Chen. Mungkinkah pemuda luar biasa ini tewas begitu saja? Itu mungkin saja terjadi, karena dia berhadapan dengan 4 ahli tingkat Raja Dewa, sekalipun Yang Chen kuat, akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera. Hatinya sedikit sakit memikirkan bahwa, seiring berjalannya waktu, pria ini akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sayangnya, tepat saat kata-katanya jatuh, tiba-tiba, sebuah suara muncul entah dari mana. "Jika kalian pikir kalian bisa berbuat sesuka hati karena aku sudah mati, maka aku takut aku harus minta maaf, aku belum mati." Saat kata-kata itu terucap, dipenuhi dengan niat dao yang kuat, itu bagaikan mimpi buruk karena langsung membebani semua orang. Beberapa orang yang mencoba mengambil keuntungan dari Qin Fangxin langsung layu, dan saat mereka sadar, pikiran mereka untuk berkomplot melawannya lenyap tanpa jejak. Kemudian, sekelompok orang menatap Yang Chen dengan tak percaya, menggertakkan gigi, dan ketakutan melonjak di hati mereka saat mereka berkata, "Kamu, Yang Chen, kenapa kamu belum mati? Bagaimana mungkin? 4 Raja Dewa mengepungmu, mengapa kau masih hidup? Di mana keempat Raja Dewa? Bagaimana mungkin Yang Chen masih hidup?"
4 Raja Dewa gagal, bagaimana mungkin? Yang Chen mencibir, sepertinya kelangsungan hidupku mengecewakan kalian semua. Baru pada saat inilah beberapa ahli kesempurnaan agung tahap dewa sejati menyadari ada yang tidak beres. Dengan Yang Chen masih hidup, kata-kata mereka barusan seperti mencari kematian. Yang Chen, kami tahu kami salah, kami hanya kesurupan sesaat. Kami melakukannya dengan sengaja, kami hanya kebetulan lewat. Yang Chen, maafkan kami, ampuni kami tidak akan berani melakukannya lagi. Beberapa ahli tahap kesempurnaan agung dewa sejati menyerah di hadapan Yang Chen, menyadari betul kekuatan Yang Chen. Saat ini, mereka hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Yang Chen menatapnya dengan sinis, tanpa menunjukkan belas kasihan. Ia mengangkat tangannya dan menggenggamnya tanpa ampun. Niat daunnya yang pantang menyerah kini telah mencapai tahap Raja Ilahi, dan bahkan tanpa niat dao primitif, itu sudah cukup untuk menghancurkan orang kuat tahap dewa sejati kesempurnaan agung yang biasa ini. Ledakan. Seorang pria kuat tahap kesempurnaan agung dewa sejati terbunuh di tempat, berubah menjadi kabut darah dan jatuh sepenuhnya. Para orang kuat tahap kesempurnaan agung dewa sejati lainnya ketakutan setengah mati saat melihat kejadian ini dan masing-masing melarikan diri dengan putus asa, tidak berani berlama-lama di sini. Cepat, ayo berpisah. Jangan sampai ketahuan oleh Yang Chen. Beberapa pembangkit tenaga listrik tahap kesempurnaan agung dewa sejati melarikan diri ke segala arah, tetapi Yang Chen tidak berniat membiarkan mereka hidup. Ia membenci mereka yang memanfaatkan orang lain. Pada saat ini, Yang Chen mengangkat telapak tangannya dan dao intennya mengejar orang-orang itu. Dalam sekejap, bersama dengan Origin of Strain Fire yang membantai mereka, mereka semua terbunuh. Qin Fangxin akhirnya tersadar pada saat ini, tertawa gembira, Yang Chen, kamu baik-baik saja, hebat. Jangan terlalu cepat merayakannya. Aku sedang diawasi oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Aku harus segera menemukan tempat persembunyian, kata Yang Chen. Mengetahui beratnya situasi, Qin Fangxin tidak berani menganggap remeh dan mengikuti Yang Chen untuk mencari tempat bersembunyi. Yang Chen kini yakin bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa. Jika ia memiliki tombak dewa pembantai, ia bisa mengalahkan 2, tetapi 3 akan sulit. Niat daunnya telah mencapai fase pertumbuhan, yang patut dirayakan. Namun, karena bukan kedua niat daunnya yang mencapai fase pertumbuhan, peningkatan kekuatannya tidak terlalu mengejutkan. Mampu membunuh Raja Dewa Angin Langit dan melarikan diri sudah merupakan keberuntungan besar dalam kemalangan. Setelah menemukan tempat untuk bersembunyi, Yang Chen mulai berkultivasi lagi. Dia bersumpah untuk kembali dan bertarung, tidak peduli seberapa kuat Raja Dewa itu, mereka tidak akan mampu menghentikannya. Lagi pula, pembalasan dendam hari ini tidak akan terbalaskan. Selanjutnya, Yang Chen melanjutkan kultivasinya secara tertutup. Perlu disebutkan bahwa sejak ia mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati, kekuatan avatar api anehnya juga meningkat seiring dengan kekuatannya, hingga mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati, sama seperti dirinya. Inilah keuntungan memiliki avatar. Kekuatan tubuh utamanya tidak akan meningkat karena avatarnya, tetapi kekuatan avatarnya akan meningkat seiring dengan semakin kuatnya tubuh utamanya. Kini setelah mencapai kesempurnaan agung tahap dewa sejati, batas asal api aneh yang dapat diserap avatar api telah meningkat pesat. Yang Chen membiarkan avatar api menyerap sebanyak mungkin, sementara ia sendiri fokus memperkuat niat daunnya yang pantang menyerah selama fase pertumbuhan. Selain itu, dia ingin mencoba mengembangkan niat dao primitifnya ke tahap pertumbuhan dengan cara yang sama seperti niat dao pantang menyerahnya telah berkembang. Namun, berniat untuk berkembang namun tidak mampu. Untuk niat daunnya yang pantang menyerah, Yang Chen tidak mengalami kemajuan. Begitu pula, untuk niat dao primitifnya, Yang Chen tidak berhasil mengembangkannya, karena tidak ada petunjuk sama sekali. Namun, yang membuat Yang Chen senang adalah bahwa avatar api miliknya telah memahami sesuatu yang luar biasa. Awalnya dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi saat dia mengambil avatar api, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya telah memperoleh sesuatu yang menakjubkan. Pada saat ini, Yang Chen dipenuhi dengan keheranan. Dengan lambaian tangannya dan kemudian menariknya kembali, ia mampu menciptakan api sepenuhnya dengan kehendaknya sendiri. Pikiranku bisa menghasilkan api. Perasaan yang aneh, bukankah ini kemampuan yang hanya dimiliki oleh Dao Inten? Yang Chen terkesima. Ini adalah niat Dao api, Taois api ilahi mengingatkan Yang Chen. Yang Chen tersadar dan sedikit ragu, niat Dao api. Taois api ilahi mengangguk dengan tenang, memang, seharusnya ketika avatarmu menyerap asal api aneh, ia secara tidak sengaja memahaminya. Kau sungguh beruntung telah memperoleh niat Dao ketiga. Sangat jarang memiliki 3 niat Dao sebelum memasuki tahap pencerahan. Yang Chen juga tercengang. Ia tak pernah menyangka akan memahami niat Dao ketiga tanpa disadari. Apakah kamu mengatakan bahwa api juga bisa berevolusi menjadi Dao Inten? Yang Chen cukup ngeri. Kenapa tidak? Niat Dao api itu seperti niat Dao angin langit milik Raja Dewa Angin Langit yang kau temui, sama sekali berbeda dari angin biasa. Kekuatan api sepenuhnya bergantung pada kekuatan niat Dao.
Begitu kau memiliki Dao Inten seperti itu, kekuatan Strain Fire Origin akan meningkat, membuatnya semakin kuat. Daois Api Ilahi menjelaskan pengalamannya sendiri. Ketika saya memahami niat Dao Api di masa lalu, api yang berpadu dengan niat Dao saya sendiri meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Seumur hidup, saya hanya bermain dengan satu jenis api, dan hanya dengan api ini, saya percaya diri menjelajahi dunia. Namun, tidak semua orang yang bermain api dapat memahami niat Dao Api. Sebaliknya, beberapa orang yang tidak bermain api pada akhirnya akan memahaminya. Jadi, niat Dao sulit dipahami. Terkadang, Dao dan niat Anda mungkin bukan sesuatu yang dapat Anda pahami. Taois Api Ilahi berkata, kau memiliki relik suci asal api aneh, dan sekarang setelah kau memahami niat Dao Api, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Yang Chen, mendengar kata-kata ini, berkata dengan penuh pertimbangan, kalau begitu, dengan Dao Inten ketigaku yang telah dipahami, peluangku untuk menghadapi para Raja Dewa itu akan jauh lebih tinggi. Mungkin aku bisa mencobanya. Memikirkannya, Yang Chen merasa gembira. Namun, kegembiraan adalah satu hal, ia tetap relatif tenang. Kini setelah ia memahami niat Dao ketiga, ia harus memahaminya sepenuhnya. Begitu dia benar-benar memahaminya, tidak akan terlambat untuk menyelesaikan urusan dengan ketiga Raja Dewa itu. Yang Chen mengikuti alur pemikiran Taois Api Ilahi dan memasukkan niat Dao ini ke dalam asal api aneh. Seperti yang diharapkan, kekuatan api aneh ini meningkat secara signifikan dan dapat terlihat dengan jelas. Namun, Yang Chen segera merasa sedikit kecewa. Meskipun kekuatan api aneh meningkat secara signifikan, para Raja Dewa itu bukanlah karakter biasa, mengandalkan api aneh dengan niat Dao Api saja mungkin tidak akan berhasil. Sedangkan untuk Pierre Ching God Drill, kekuatannya memang tak terbantahkan, tetapi para God King itu harus waspada agar tidak mudah tertipu lagi. Agar berhasil, tingkat kesulitannya masih sedikit lebih tinggi. Yang Chen menjadi agak cemas. Namun, ia segera memikirkan metode yang layak. Benar, Pierre Ching God Drill-nya masih bisa berevolusi lebih jauh. Dua Dao Intention bisa membentuk Pierre Ching God Drill, tapi bagaimana dengan tiga Dao Intention? Itu urusan yang sama sekali berbeda. Latihan Dewa Penusuk terdiri dari dua niat Dao yang berputar di ujung tombak, menyatu dan meledak dalam sekejap untuk menghasilkan kekuatan yang mengerikan. Bila dua niat Dao dapat berputar, maka tiga pun juga bisa. Seperti apa jadinya jika ada penambahan Dao Inten milik Flames? Memikirkan hal ini, Yang Chen menjadi bersemangat dan segera mewujudkannya. Dengan premis Pierre Ching God Drill, penelitian lebih lanjut tidaklah terlalu sulit. Yang Chen mengintegrasikan Dao Inten api ke dalam dua Dao Inten, menggunakan tombak ilahi salju inci sebagai dasarnya, memutarnya secara spiral, dan melepaskannya seketika. Gemuruh, tanah berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Kemana tombak panjang Yang Chen lewat, niat Dao merasuk, dan puluhan gunung besar lenyap bagai asap dalam sekejap. Pegunungan ini bukan tebing Wanzang, jadi mereka tidak dapat menahan kekuatan tombak panjang Yang Chen. Hal ini juga membuat Yang Chen tidak dapat memperkirakan seberapa kuat jurus ini. Namun, hal itu tidak dapat disangkal. Jurus ini bahkan lebih kuat dari Pierre Ching God Drill. Yang Chen tidak berani menggunakannya lagi, karena konsumsi Dao Intennya lebih besar daripada Pierre Ching God Drill. Bahkan dengan ranahnya saat ini, ia hanya bisa menggunakannya paling banyak 2 kali. If he were to release it a second time, he would likely become exhausted. To measure the true power of this move, I have to test it on those God Kings, Yang Chen. When making this judgment, Yang Chen was already itching to give it a try. He knew that to settle the score with those God King level experts, he had to be fast. Otherwise, he didn't think those powerful beings would be unprepared, they must be vigilant against him after witnessing him killing Skywine Divine King. Giving those God Kings time was equivalent to giving them time to prepare against him, so he had to be swift and ruthless. He needed to find them as soon as possible before they could react and hold them accountable. He could no longer find any reason to delay. With this in mind, Yang Chen made up his mind. However, this new move could not be assumed to be the conclusion recklessly. He spent 3 days on it. He tested it on a day, and after each test, significant progress was made. Yang Chen was now fully capable of controlling this new technique. Furthermore, Yang Chen named it the God Differentiation. I'm leaving, Yang Chen said to Qin Fangxin 5 days later. Qin Fangxin asked in confusion, leaving. Where to? Yang Chen calmly said, I'm going to settle accounts with those God Kings. In simple terms, I'm going to the Wanzang Cliff. Qin Fangxin stared in shock, her eyes wide and round. No, you're not kidding me, are you, Yang Chen? It's only been a few days. Are you going to make trouble with those God Kings? Have you forgotten what we were like when we were chased by those God Kings not long ago? Giving them time is equivalent to giving them a chance to prepare. Yang Chen slowly sighed. He had no intention of explaining any further. You can observe the situation at the Wanzang Cliff from here. If I win, you come. If I lose, I won't lose, Yang Chen was confident. He left.
Qin Fangxin wanted to stop Yang Chen, but she didn't have the ability. And so, when he reappeared, Yang Chen was already at the foot of Wanzhang Cliff. As soon as he stepped foot there, many people noticed his arrival. It's Yang Chen. Wasn't Yang Chen chased and killed by those God King level experts some time ago? Why is he here now? What is he doing here? Call it be. The only possibility is to settle accounts with those God Kings, right? Why else would he be here? To die. But going after those God Kings is also courting death. Call Yang Chen have been beaten silly. Even managing to escape by a fluke, he still wants to make trouble for those God Kings. No, I remember last time, he seemed to have killed a God King called Skywine Divine King. Is it true or false? Did a God King fall? Many people were shocked in their hairs. Yang Chen, on the other hand, completely ignored them and directly went to the summit of the 8,000 Wanzhang Cliff. This place was where the kings had their decisive battles. He intended to have a showdown here with those God King level experts. Kedatangan Yang Chen yang begitu heboh menarik perhatian para ahli Raja Dewa begitu tiba di sana. Beberapa sosok muncul, dipimpin oleh Raja Agung. Raja Agung menatap Yang Chen dan menyipitkan matanya, Yang Chen, ternyata kau. Baru beberapa hari, dan kau sudah di sini untuk mati. Saat Raja Agung muncul, raja-raja lainnya mengikutinya. Raja Gempa Bumi, Raja Cahaya Putih, dan bahkan seorang ahli tingkat Raja Dewa lainnya. Jelas bahwa Raja Agung tidak tinggal diam selama beberapa hari ini dan telah mengundang Raja Dewa baru sebagai bala bantuan. Ini juga menunjukkan bahwa pilihan Yang Chen benar. Jika dia tidak datang lebih awal, mungkin tidak hanya ada 4 ahli tingkat Raja Dewa di sini hari ini, mungkin 5 atau bahkan 6. Meskipun ia sangat tangguh, ia mungkin tidak akan sanggup menghadapi lebih dari 3 atau 4 lawan, apalagi yang jumlahnya lebih besar. Tanpa menduga, Yang Chen tahu bahwa Raja Agung pasti telah menggunakannya sebagai ancaman untuk mengumpulkan Raja Dewa lainnya. Yang Chen berkata dengan dingin, teman ini, meskipun aku berjuang keras untuk sampai ke puncak, tujuanku hanyalah meninggalkan tebing Wanzhang, tanpa niat merugikan kepentingan orang lain. Targetku hanyalah Raja Agung, Raja Gempa Bumi, dan Raja Cahaya Putih, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kuharap kau tidak bertabrakan dengan tombakku, agar kita tidak berakhir sebagai musuh yang seharusnya tidak terjadi. Mendengar perkataan Yang Chen, ahli tingkat Raja Dewa yang diundang oleh Raja Agung pun berpikir keras. Memang, seperti yang dikatakan Yang Chen, dia tampaknya tidak memiliki konflik nyata dengan Yang Chen. Apakah Yang Chen pasti akan menimbulkan masalah baginya? Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.